Selamat bertemu kembali dengan saya Miss Hotma. Hari ini kita lanjutkan belajar matematika. Kali ini kita akan berbicara mengenai posisi suatu titik P, A, B terhadap lingkaran L ekivalen dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, materi lingkaran, ya kan? Nah, posisi suatu titik P, ya berarti koordinat X, Y. Sudah, koordinat X, Y terhadap suatu lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jelas ya, ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0. Misalkan ini dia titik pusatnya 0,0. Nah, kalau misalnya kita ini kan ya, kita logikakan, berarti titik itu ya, titik ini terhadap lingkaran ini ya, ada dia tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinannya, ya kan? Yang pertama, titik itu ya, si titik P ini berada di dalam, ya, ini dia titik P berada di dalam lingkaran. Sudah. Kemudian yang kedua, dia berada pada lingkaran, ya, pada lingkaran. Nah, ini dia titik P. Sudah. Kemudian posisi yang ketiga, bisa saja P itu berada di luar lingkaran, ya, berada di luar lingkaran. Nah, inilah ketiga kemungkinan, ya, hubungan antara tiga kemungkinan posisi suatu titik terhadap lingkaran. Ini namanya di dalam lingkaran. Sudah. Ini namanya letaknya pada lingkaran, dan ini posisinya di luar lingkaran. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang mau kita perhatikan dari ketiga posisi ini, ya? Bagaimana kita tahu apakah suatu titik itu di luar pada atau di dalam lingkaran? Ya, untuk mengetahui posisi suatu titik P terhadap lingkaran L, maka digunakanlah metode substitusi. Ya, metode substitusi. Substitusi titik P, A, B, berarti X-nya A, Y-nya B, ya, ke persamaan lingkaran. Sudah, ke persamaan lingkaran. Nah, ketentuannya, kalau nanti titiknya berada di dalam, ya, kalau nanti titiknya berada di dalam, ketentuannya setelah kamu substitusi, X-nya ini jadi A, Y-nya jadi B, ya, A kuadrat tambah B kuadrat sudah lebih kecil dari R kuadrat, berarti dia di dalam. Kemudian kalau nanti kamu substitusi dan hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti posisinya pada lingkaran. Kalau nanti kau substitusi ternyata hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat itu lebih besar dari R kuadrat, maka dia di luar lingkaran. Oke, jadi substitusilah titiknya ke persamaan lingkarannya, kemudian bandingkan dengan si R kuadrat tadi, lihat dia lebih kecil, sama dengan atau lebih besar. Nah, inilah ketentuan yang kita gunakan untuk menentukan posisi suatu titik terhadap suatu lingkaran. Nah, kita lihat contohnya ya. Katanya, tanpa menggambar pada bidang kartesius, tentukanlah posisi titik P, A, B terhadap lingkaran L berikut. Nah, ini ada titik P dan kemudian persamaan lingkarannya yang L dan berpusat di 0,0. Oke ya. Nah, A, B ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Ya, X-nya kita ganti dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 3. Sudah.
Di sini saya buat 8 lah, titik-titik 8. Ini berapa nih? 4 tambah 9 titik-titik 8 ya. 4 tambah 9 13. 13 itu lebih besar dari 8. Sudah, 13 lebih besar dari 8. Berarti kesimpulannya P berada ya lebih besar, berarti di luar ya. Berada, nah ini dia lebih besar di luar. Berada di luar lingkaran L. Paham ya? Substitusi aja. Yang B, titik P-nya akar 3, minus 1. Nah, persamaan L-nya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita substitusi ya. Akar 3 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2 itu 3, min 1 pangkat 2 itu 1, hasilnya 4 ya. Nah, ternyata 4 sama dengan 4. Hasilnya sama dengan R-nya, berarti dia pada lingkaran. Berarti kesimpulannya titik P berada pada lingkaran L. Sudah, pada lingkaran atau di luar, pada L lah aku buat ya, kayak gitu. P berada pada L, pada lingkaran itu. Oke, paham ya? Kita lihat contoh berikutnya. Ini sudah ke aljabar ya. Tentukanlah nilai-nilai n apabila titik P n, 3 berada pada lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 45. Nah, ini dia lingkarannya. Sama dengan 45. Katanya titik ini berada pada, berarti sama dengan tandanya ya. Kita substitusi, ini berarti n kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 45. N kuadrat tambah 9 sama dengan 45. N kuadrat sama dengan 45 kurang 9. Langsung saya buat ya. N kuadrat sama dengan berapa? 36 ya. 36 dapat N sama dengan akar 36. Dimana N sama dengan plus minus berapa? 6 ya. Berarti ada 2 nilai N-nya Bu. Ya, ada 2. N-nya bisa sama dengan 6, N-nya bisa juga sama dengan minus 6. Paham ya? Baik, yang berikutnya, tentukan batas-batas nilai N. Nah, udah batas-batas ya. Bedakan dengan nilai-nilai N ini tadi. Ini nilai-nilai N. Ini batas-batas nilai N. Berarti beda Bu. Ya, berbeda. Ya, jika titik A, titik A tadi titik P Bu, ya samanya itu, ya kan? Jika titik A terletak di dalam lingkaran L, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20, ya. Persamaan lingkarannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Substitusi, min 4 pangkat 2 ditambah N kuadrat sama dengan 20. Sudah, berapa ini? 16 tambah N kuadrat sama dengan 20. Nah, katanya dia di dalam. Karena di dalam, berarti ketentuannya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Maka 16 tambah N kuadrat itu lebih kecil dari 20. Nah, sudah lebih kecil dari 20. Cemana menyelesaikannya? Ingatlah konsep pertidaksamaan. Ini tanda lebih kecil dah. Tanda lebih kecil atau lebih besar berarti tanda pertidaksamaan. N kuadrat 16 dikurang 20 minus 4 ya, kecil 0. Faktorkan, kemudian bawa ke garis bilangan, kan kayak gitu ya. N kuadrat kurang 4 dikalikan min 4 dijumlahkan 0, berarti minus 2 tambah 2. Dapat N-nya sama dengan 2 atau N sama dengan minus 2. Lebih kecil. Lebih kecil kayak mana? Lebih kecil di antara ya. Ini dia bulat kosong. Bulat kosong minus 2. 2 sudah
lebih besar dari 2, substitusi kemari, ambil 3, 3 kuadrat kurang 4 positif. Di antara min 2 dan 2 0, substitusi hasilnya negatif. Sudah, lebih kecil minus 2, ambil minus 3, hasilnya positif. Ya, kecil 0 berarti kita ambil yang negatif. Nah, inilah dia batas-batasnya. Berarti N ya berada di antara minus 2 dan 2. Inilah batas-batas N-nya. Paham ya? Ingat lagi dia tentang pertidaksamaan waktu di kelas 10. Oke, nah kita lihat contoh berikutnya. Tentukan batas-batas. Oke, berarti sama dengan contoh yang kedua ya. Batas-batas nilai N jika titik A min N, akar 3 terletak di luar lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 12 ya. Oke, kita jawab ya. Persamaan lingkarannya tadi itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 12 ya. Kita substitusikan titik A nya min N, akar 3 berarti minus N pangkat 2 tambah akar 3 pangkat 2 sama dengan 12. Ini berarti N kuadrat ya, tambah akar 3 pangkat 2 3 ya. Ya, 3 sama dengan 12 berarti N kuadrat 3 dikurang 12 minus 8 ya. Minus berapanya? Minus 9 ya. Minus 9 sama dengan 0. Oke. Karena di luar, maka apa tadi ketentuannya? Lebih besar. Berarti N kuadrat kurang 9 itu lebih besar dari 0. Sudah, N kuadrat kurang 9 lebih besar dari 0. Kita faktorkan, dikalikan min 9 dijumlahkan 0, minus 3. N kurang 3, N tambah 3, besar 0 ya. Kita dapat N-nya sama dengan 3 atau N sama dengan minus 3. Sudah, kita bawa ke garis bilangan. Bulat kosong. Yang paling kecil minus 3, kemudian 3. Kita substitusi seperti biasa 4, masukkan ke sini persamaan ini. 4 kurang 3 kali 4 tambah 1, positif ya. Di antara min 3 dan 3 itu 0. 0 kurang 3 dikali 0 tambah 3 itu positif. Salah, negatif ya. Negatif. Kemudian lebih besar, lebih kecil dari minus 3, minus 4. Min 4, min 3, min 7. Min 4 tambah 3 itu min 1, dikalikan hasilnya positif. Sudah, besar 0 itu berarti yang positif. Ambillah daerah yang positif. Inilah batas-batasnya. Kalau misalnya kita buat intervalnya, N lebih kecil minus 3 karena terpisah ada kata atau N lebih besar dari 3 ya. Nah, inilah batas-batasnya. Oke, nah mungkin ini aja materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Saya harap kamu pahamlah dengan yang saya jelaskan. Kalau nggak paham bisa diulang-ulang biar lebih paham. Paham ya? Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.